project ya. Nah, judul yang teman-teman akan kerjakan adalah nih ya, website foto digital terintegrasi Canvas API dengan nah ini metode Agile. Nah, berbasis SMTP ya, single mail. Nah, nanti ini ntar dulu kali ya. Ini aja dulu. Jadi teman-teman website foto booth digital terintegrasi dengan Canvas API. Nanti teman-teman membuat website yang kita usahakan untuk dinamis ya, di mana proyeknya adalah mengembangkan aplikasi web. Ini udah kelihatan ya yang saya share ya? Halo, teman-teman? Kelihatan Bu. Kelihatan. Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Oke. Digital Kelihatan, interaktif kelihatan. ya, tapi basicnya web. Jadi foto booth-nya tapi basicnya web yang teman-teman usahakan nanti untuk mengirim fotonya langsung ke email. Kenapa email? Karena memang itu yang akan bertahan lama ya. Lalu outputnya nanti teman-teman akan membuat ini. Jadi teman-teman usahakan untuk bisa mengakses kamera, kemudian bisa terintegrasi API Canvas, lalu kemudian juga membuat manajemen session untuk responsive design. Nah, jadi di sini rekayasanya ya teman-teman ya. Teman-teman diharapkan nanti, ini saya sudah buat 6 kali pertemuan sprint planning, tiap pertemuan harus ada output seperti ini, yaitu teman-teman buat eksplorasi dasar Canvas API di pertemuan pertama dan produk backlog. Nah, ini yang sebenarnya teman-teman nanti akan buat sebagai bahan untuk evaluasi pengguna yang teman-teman implementasikan statistik dan probabilistiknya. Ya, dibarengi dengan pengembangan webnya. Ya, oke, di pertemuan kedua teman-teman nanti outputnya adalah dulu ya. Nah, ini teman-teman bisa membuat fitur akses kamera, tombol capture, dan galeri sementara. Ya, di pertemuan ketiga teman-teman sudah melakukan rekayasa terhadap webnya. Iya, nanti outputnya adalah ya. Ini masih rekayasa pertemuan 4, 5, sampai di pertemuan 5 adalah implementasinya. Di mana teman-teman membuat UX enhancement-nya. User Experience Enhancement untuk website foto booth-nya plus SMTP-nya. Ya. Jadi 1 sampai 5 teman-teman mengembangin aplikasi terus, dan terakhir teman-teman sampaikan bagaimana user experience berdasarkan backlog di tiap pertemuan itu merubah setiap desain gitu ya. Jadi backlog nanti nih ya kayak gini ya. Backlog nanti akan membuat mana experience yang teman-teman hierarkikan, yang high priority, medium priority maupun low priority. Ya. Oke. Nah, ini nanti akan saya share, kita sama-sama belajar di sini gimana ngembanginnya bersama juga dengan apa namanya Kak Wisnunya, sehingga teman-teman tidak hanya mengimplementasikan statistik probabilistik untuk mendapatkan hierarki fitur-fitur yang harusnya diutamakan, tapi juga mendapatkan web development bersama dengan Wisnu nantinya. Ya. Oke, ini masih loading, wajar-wajar aja. Jadi teman-teman apa namanya penutupnya adalah teman-teman nanti harus memiliki kelompok maksimal 5 ya. Ini saya membuka project ini juga buat sendiri, boleh-boleh aja ya. Ya Kak Bebil ya. Kalau sendiri boleh nggak Kak Bebil? Apa Bu? Kalau sendiri boleh nggak? Kayaknya waktunya nggak memungkinkan Bu. Kasian Cuma ya. 7 pertemuan. Kali jago dia, ya ampun Mbak. Kalau iya,
Nah, teman-teman kalau di mata kuliah saya, teman-teman boleh pakai apa namanya AI Context Engineering, tapi ya yang konteks ya, tapi yang konteks engineering seperti anti gravity kayak gitu-gitu ya. Tapi bukan yang langsung teman-teman bikin yang AI yang nggak ada konteks engineering, yang nggak ngarahin teman-teman untuk konteks engineering ya. Nah itu kalau seandainya teman-teman bisa gunakan, itu saya nggak masalah ya, saya nggak masalah. Jadi AI untuk web development saya nggak masalah karena memang konsepnya kita itu di backlognya. Teman-teman nanti menghierarkikan backlognya mengarahkan bersama saya untuk setiap tahapan pengembangan webnya nanti. Setiap fitur teman-teman cobakan, kemudian dapat backlognya. Backlognya itu jadi integrasi untuk desainnya. Jadi sambil ngembangin desain, sambil ngembangin apa namanya, sambil menerapkan pemahaman terhadap bagaimana membuat backlog. Backlog itu adalah data empiris buat teman-teman nanti mengarahkan user experience dan menggunakannya sebagai dasar perhitungan apa itu user experience yang harus dikembangkan selanjutnya. Ya, oke. Jadi di backlognya ya, backlog itu akan dikerjakan utamanya di pertemuan awal dan pertemuan eh, akhir, tapi itu dikerjakan setiap pertemuan nanti backlognya untuk implementasi. Nah, tadi satu kelompok ada 31 orang ya, ya Kak Bibil ya. Iya Bu, betul. 31 orang tolong dikelompokkan menjadi maksimum berarti cuma satu kelompok yang ada 6 orang itu berarti ya. Cuma ada sisanya 5 orang. Satu kelompok 5 orang ya. 5 orang yang akan mengembangkan proyek ini di bawah arahan oleh Wisnu. Ya, oke. Teman-teman, itu aja mungkin karena saya yakin banget ini masih loading, nanti akan saya share ulang. Tapi masih ada waktu ya, ini kan baru pertemuan 4 nih, masih ada 5, 6, 7 gitu ya. Nah, masih ada waktu untuk memahami apa itu Canvas API, bagaimana itu konsep photo booths. Nah, dari sini kenapa saya minta share sekarang, teman-teman harus bisa kebayang user flow-nya gitu. Ya, jadi user flow-nya sudah kebayang, lalu kemudian sudah ngebayang-kebayang gimana membuat wireframe-nya. Nah, pas kita ketemu, kita udah tinggal tinggal ngomongin bagaimana ngembangin web development-nya, eh, diskusi tentang web development-nya, sama gimana ngatur backlog-nya. Nggak ngatur ya namanya ya, menggunakan backlog untuk pengembangan web selanjutnya. Oke, sebelum saya tutup, saya mau tanya nih ulang, backlog apaan sih sebenarnya? Ada yang bisa ngasih jawaban nggak? Backlog itu apa? Nggak ada yang jawab. Backlognya saya buka lagi deh. Backlog itu, nah ini khusus kelas ini nih. Jadi kan teman-teman kalau nanya lagi sama kelas lain, nggak nggak beda lagi. Jadi kalian kerjasama satu kelas aja. Nih backlog. User story yang teman-teman dapat dari data backend. Itu backlog. Nih ya, user story. Nah, teman-teman bikin user story sekarang ceritanya. Ya, user story dari yang teman-teman dapat ketika proses pengembangan. Nah, harapannya nanti user story-nya itu jadi user flow gitu. Nah, sebelum teman-teman mau bikin user flow yang kayak yang harusnya ditanya kayak gimana, teman-teman udah punya bayangan dulu. Jadi nggak kosongan gitu loh ketemu sama usernya. Gitu. Ya, loading ya kayak. Ketua kelasnya siapa ya Kak? Ada yang nanya. Dendi, silakan. Laki Maulana, tunjukkan wajahmu. Dendi mau nanya. Nanya. Pencet Bu katanya. Oh, kepencet. Saya juga kepencet ya. Kamu mah Dendi mah. Saya udah GR aja. Ketua kelasnya siapa Kak Bibil? Saya Bu. Januar Bu. Oh, Januar. Tolong Januar dibikin kelompoknya ya. Ya,
Bu, siap. Maksimum 5 orang ya. Nanti kalau ada yang 6, satu kelompok aja berarti. Ya, dibikin user flow-nya di insight lah ya user flow untuk bikin foto booth dalam bentuk web. Ya, berbasis Canva API. Ya. Oke? Teman-teman, itu aja mungkin kalau nggak ada yang mau nanya. Nggak ada ya? Kita akhiri ya. Izin Kak Bibil, ada yang mau ditambahkan? Nanya enggak? Ada yang mau nanya enggak? Nggak ada, masih loading. Sudah Bu katanya Bu. Sudah ya? Masih mau Kita ketemu baca-baca lagi. dulu katanya Bu. Iya, nanti sebelum UTS sebagai syarat UTS nih, Kak Bibil, jadi ada nanti saya share syarat UTS akan saya share G-form-nya ya, dipersiapkan Iya. aja. Nanti di pas UTS teman-teman juga ngumpulin. Itu ya. Oke, Nanti Bu. akan ada dipersiapkan aja, masih lama. Tapi Siapkan saja. observasi, iya bersiapkan saja. Observasinya dari sekarang tapi ya, jangan sampai kaget tiba-tiba kumpulkan, apaan gitu. Ya, RPS-nya nanti insya Allah kita, uh, Kak Bebi udah share RPS ya? Belum update Bu, yang terbarunya kan belum. Nanti Ya. kita update, kita share RPS-nya yang dari pertemuan 1 sampai nanti pertemuan 16 ya. Jadi yang tadi saya sampaikan akan ada di dalam RPS ya. Oke, itu aja dari saya sebagai launching tugas besar project based learning-nya setelah UTS. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Bebil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepet banget.